ingejang menika wekdal sacakapipun kawula aturaken dumateng beliau Al Ustaz Arif Sahidin sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dumateng para alim, para kiai, para ustadz, para hadirin hadirat, haji hajah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa yang pertama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa pinanggihan malih nggih. Pinanggihan malih kali kula niki pun beberapa bulan. Alhamdulillah ya, ini semuanya nikmat Allah. Tanpa nikmat Allah tidak mungkin kita semuanya dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membawa berkah, membawa kebermanfaat, membawa pencerahan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya fid dini ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, nabi yang terakhir, nabi sang pencerah sejati, nabi yang akan memberikan kita syafaat ya. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Al-Ghazali ya, sedikit tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu nama aslinya bukan Al-Ghazali. Beliau nama aslinya Abdul Hamid ya, jadi aslinya Abdul Hamid. Karena kecintaannya kepada desanya, ya, tempat kelahirannya, tumpah darahnya, Ghazal, itu sebuah dusun, sebuah desa di Iran. Maka kemudian dia mengganti namanya sendiri dari Abdul Hamid menjadi Al-Ghazali. Ya, jadi Al-Ghazali itu aslinya adalah nama desanya, ya, nama desanya. Oke, panjenengan waktu tambahi lumutani ya kan, singgang semilir sumiliri ya kan, dan seterusnya. Nah itu ini hanya sejarah ya, biografi dari Al-Ghazali ya. Beliau ulama yang sangat terkenal, menulis sebuah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin ya, kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab sing wis sangat terkenal ya, wis rujukan yang sudah dibaca oleh jutaan manusia dari dulu sampai dengan sekarang, jadi patokan dalam berbagai ilmu, bidang ilmu.
Termasuk beliau adalah seorang yang sangat cerdas, pinter dalam memberikan argumen. Maka kemudian beliau juga diberi julukan Hujjatul Islam, ya, Al-Ghazali. Nah, beliau itu membagi hati manusia. Ini belum sampai kepada materi, ya. Hati manusia menurut beliau terbagi menjadi 3. Jadi hati manungsa, ya, diderek Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 3 perkawis, ya, 3 perkara. Yang pertama, Al-Ghazali mengatakan hati manusia itu ada manusia yang mempunyai hati yang namanya qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim itu artinya adalah hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang orang embel-embel lain, ya, kecuali kebenaran. Qalbun salim. Orang yang memiliki qalbun salim, ya, hati yang bersih, hati yang selamat ini, dia akan menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebenaran, ya, percaya 100% apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, berasal dari Allah, ya, dan juga Al-Quran, ya. Jadi apa baik yang dari Al-Quran, dari Nabi itu percaya. Kulau pat pitados, ya, qalu amanah. Ya. Nah, makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, pada bulan kemarin ini yang baru saja kita peringati, ya, bersama, dalam sebuah sejarah itu Isra Mi'raj itu peristiwa sing orang mlebu akal, tidak masuk akal. Perjalanan yang begitu jauh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya itu 1233 km, ya, kalau kita lihat dalam peta dunia, ya, kurang lebihnya jarak Masjidil Haram di Madinah sampai Masjidil Aqsa di Palestina itu 1233 km. Purbalingga Jakarta paling 300 selikur, ya, kurang lebih 320-an lah kilometer. Purbalingga Jakarta kurang lebih 432 kilometer. Jadi urungan separuhnya aja. Ya. Ini 1233 kilometer Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Ditambah lagi Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Ditempuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Belum ada kendaraan, ya. Belum ada kendaraan kayak sekarang, super cepat, kereta cepat, jet, ya, pribadi urungan, ya. Tapi dengan kekuasaan Allah bisa, dan itu cukup waktu hanya 1 malam saja. Nah, makanya orang kafir Quraisy mendengar cerita ini, oh, ini kesempatan untuk membuat propaganda, ya, untuk menjatuhkan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Oh, kesempatan dia, ya. Maka kemudian Abu Jahal mengumpulkan orang kafir Quraisy, dikumpulkan, ya. Dan sekarang Muhammad, sekarang kamu cerita apa yang baru saja kamu alami tadi malam. Cerita orang yang ketinggalan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW baru saja menjalani apa? Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang disebut Isra, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam saja. Nah, wis cerita rampung, ya. Baru kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ini tanda-tanda orang gendeng ini, tidak waras, ya. Wis ora mungkin
diukur nganggo logikane sama bae ora bakal gutul. Yang begitu jauh jaraknya rampung hanya dalam waktu 1 malam saja. Bisa orang mungkin. Ini Muhammad jelas orang gila ini. Nah itu propaganda orang kafir Quraisy. Nah, maka kemudian banyak orang kafir Quraisy yang belum kuat imannya, banyak yang kemudian menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Wis nyong metu bae lah. Nyong moh melu Muhammad, aku suka melu Abu Jahal bae. Abu Lahab. Orang bener sih nyatane ya uteknya wis dol ya guys, ngarang-ngarang cerita si Suragenda agar secara siki ya wis ngecah dia ngomongnya anggapane. Tetapi bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi, wahai Muhammad, lebih dari itu apabila engkau yang bercerita, apabila engkau yang berkisah, qalu amanna, aku percaya. Ini yang kemudian dinyatakan oleh Abu Bakar, ya sahabat Nabi. Wis Muhammad, ya apapun ceritanya, asalkan itu cerita dari kamu, ya dari engkau, maka aku percaya, aku langsung percaya. Nah maka kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya. Diberi gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini sebuah kisah, ya, sebuah pembelajaran, ya, bahwa memang kadang-kadang, ya, di dalam agama Islam itu tidak selalu, ya, dibenturkan dengan akal. Ya. Orang kudu diukur nganggo akal. Pas apa ora? Ya. Ana sing ora pas nganggo akal tapi nyatane ana. Dan kita wajib percaya. Kenapa wajib percaya? Lo ada dalam Al-Qur'an diceritakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sungguh Maha Suci Allah, sungguh telah aku perjalankan, ya, Muhammad telah perjalankan. Jadi ada dalam Al-Qur'an sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ada dan kita wajib percaya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Jadi apa yang dalam Al-Quran, orang ada keraguan, kita nggak boleh ragu. Apa iya? Nah, aku jangan ragu. Apa temenan? Gue ragu. Ya. Jadi kalau sudah bersumbernya jelas, ya, dalilnya ada Al-Quran, wis harusnya nggak akal maning, ya harusnya nggak utak maning, ya. Karena otak manusia kan terbatas. Ya, jadi apa-apa tidak usah, ya, tidak kita cerna, ya, dengan akal. Ya, memang kadang-kadang, ya, dibenturkan dengan akal, ya kadang-kadang, ya, butuh. Tapi ya tidak semuanya, seperti peristiwa Isra Mi'raj itulah. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, beliau itu kemudian hatinya dikeluarkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 3 malaikat, ya. 3 malaikat, 2 orang sebagai eksekutor, ya, sing operasi, ya, dikeluarkan hatinya, ya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibuang, ya, bibit-bibit penyakit hatinya, dibersihkan, disucikan dengan air Zam-Zam, ya, kemudian diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu, diisi dengan keimanan, ya, maka hatinya menjadi bersih, hatinya selamat. Orang yang bibit-bibit penyakit hati sing liyane, sirik, dengki, iri, ya, semuanya, orang anak, ya, dibersihkan semuanya.
Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil ya, Bapak Ibu yang saya hormati? Yang dapat kita ambil bahwa di dalam tubuh kula panjenengan ya, ternyata ada organ tubuh yang sangat penting. Organ tubuh yang menguasai semua panca indera kita, yang menjadi raja di dalam tubuh kita, yang menjadi penguasa di dalam tubuh kita, ada yang namanya kalbun atau hati ini. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, kalbun salim. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semuanya selalu mendapatkan kalbun salim. Amin ya robbal alamin. Ya. Makanya kemudian Nabi SAW ya, beliau bersabda, ala fil jasadi mudghah. Oke, ya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ya, kula panjenengan itu ada mudghah. Napa mudghah? Segumpal darah. Idza saluhal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu namanya hati. Ya, hati ini kula panjenengan. Nah ini ya, jadi hati sangat penting yang akan menentukan ya. Hati yang mengatur otak kita, hati yang mengatur panca indera kita, termasuk nafsu kita, itu hati ya, jangan malah sebaliknya nafsu ya yang menguasai. Maka dalam Al-Quran disebutkan Allah lah yang maha mengetahui isi hati. Ya, jadi hanya Allah saja yang mengetahui. Ya, kalau panjenengan boten ngertos atine menungsa ki kaya ngapa, boten ngertos kula. Ya, makanya ada paribasan, dalamnya lautan bisa diketahui, ya nang jero ana emas, ana intan, ana minyak nang jero lautan menungsa ngerti, tapi dalamnya hati siapa tahu. Nggih, nah niki ya. Maka orang yang mempunyai qalbun salim ya, orang yang mempunyai hati yang selamat, dia itu kepenak ya, hidupnya kepenak. Wis pokoke ya, apa baik ya, siapa saja ya yang menyuarakan, kalau itu jelas sumbernya dipertanggungjawabkan, yang percaya, aku percaya. Nah sebaliknya, bagi orang-orang yang mempunyai qalbun marid, nah ini yang kedua ya, yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun marid ya. Qalbun marid kayak hati sing sakit ya, sing sakitan ya, hati yang sakit. Ciri-cirinya apa? Ya gue hati sakit ya, deleng-deleng ya, deleng-deleng siapa yang ngomong ya. Nek sing ngomong kayak misalnya Arif Saidin lah, Arif Saidin siapa misalnya, nah, yang orang percaya. Nah, jadi deleng-deleng ya, sing ngomong saya SMP, lulusan SMA, yang lulusan SMA ya, yang orang mboten tumbas. Lah niki ya, berarti menandakan hatinya itu sakit. Ya, jadi siapapun itu yang berbicara, kalau memang itu sumbernya jelas, dasarnya jelas ya, kebaikan ya, ayo qalu sami'na wa ata'na gitu ya. Ini ya, contoh
orang yang mempunyai qalbun marid. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Al-Ghazali membagi hati manusia. Yang ketiga itu adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Naudzubillahi min dalik, ya, hati yang mati wis pokoke dekapakenan wis mati ke angel, ya, angel. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang sudah tertutup hatinya, sawaun sama saja, pada baik diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka sawaun, pada baik, ya, sama saja. La yu'minun, orang gelem iman, ya, orang gelem beriman. Nah, cerita kematian kayak harus ngalami, bisa. Ya, cerita mengalam kubur kayak harus ngalami dan kasih nanggu percuma betah. Orang Bali, itu mana yang Bali, nah, jadi jerit, ya. Ini pada melaju kabar. Bali kabeh, ya. Jangan-jangan mereka itu pernah jaluk Bali, tapi sudah bisa, ya. Mereka jaluk Bali. Ya Allah, berilah saya kesempatan hidup sekali lagi. Ya, dalam surat Yasin itu mana ada? Ya, harap apa? Harap ibadah. Ya, harap ibadah. Dan mulane, ya, tadi disebutkan, ya, oleh Ustadz kita Muslihun, ya, ibadah kuncinya ikhlas, ya, syarat ibadah diterima, ya, kuncinya ikhlas karena Allah. Ya, apa-apa ya sing ikhlas, ya, puasa kepingin ya sing ikhlas aja, karena puasa yang kepingin kering, yang wis kelemon ki lah yang arep puasa, ya. Nggih, Bebo. Nyong puasa lah kon mandan ngirit semending. Pengeluarannya akeh banget. Jadi mau diluruskan ya. Ya, ibu-ibu yang biasanya puasa kabehan, ya. Puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid, ya, puasa apa bersikat, tapi tujuannya di situ sing benar. Ya, saya mikir tujuannya karena kon kering. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu tadi terkait dengan masalah pembagian hati, ya, miderek Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita masuk kepada materi, ya, yang sudah panjenengan, ya, asto tentang pertanyaan Imam Al-Ghazali. Jadi ada 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita ini, ya, sebagai gambaran, ya. Jadi dalam suatu majelis, ya, dalam sebuah majelis zikir, majelis ilmu, jadi Imam Al-Ghazali itu berkumpul bersama murid-muridnya, ya, dengan jamaahnya lah. Ada 6 pertanyaan yang diajukan, ya, yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama, apa yang paling dekat? Yang kedua, apa yang paling jauh? Yang ketiga, apa yang paling besar? Yang keempat, apa yang paling berat? Dan yang kelima, apa yang paling ringan? Yang keenam, yang terakhir, apa yang paling tajam? Ya. Baik, ya, kita kaji, ya, satu persatu pertanyaan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, apa sih yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini, wahai murid-murid, ya, tanya Imam Al-Ghazali. Maka kemudian murid-murid menjawab bervariasi, ya, macam-macam jawabannya.
Yang paling dekat dengan kita adalah guru. Ya, ada yang menjawab seperti itu. Yang menjawab dengan yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Ya. Ada juga yang menjawab, ya, yang paling dekat dengan kita adalah teman. Nah, kemudian dijawab oleh Al-Ghazali, betul, ya. Semua jawabanmu itu betul, semuanya betul, benar, ya. Tetapi ada satu jawaban yang paling benar, ya. Ternyata yang paling dekat dengan kita adalah mati. Ini tuh, ini kematian paling dekat dengan kita, ya. Karena kematian itu orang sing ngabari, kematian itu pasti datangnya tiba-tiba, ya, ijik-ijik. Ya. Orang anak sing mau seminggu maning jatah ya, ya, sebulan maning, ya, setahun maning orang anak, ya. Semuanya ijik-ijik. Pokok lagi meriang aja tetap ijik-ijik, ya, ijik-ijik. Orang kabar di situ orang, ya. Orang ngabari malaikat tekanan nyemuk teka jam loro orang, ya. Orang ngabari, ya. Jadi paling dekat, ya, paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi semuanya akan mengalami kematian tanpa pandang bulu, ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, semuanya akan mengalami kematian. Pelajaran, ya, yang paling kepenak adalah pohon kelapa atau buah kelapa itu. Buah kelapa itu ada yang jatuh, ya, kembangnya pada jatuh, anak beluluknya tiba, anak, ya, cangkire tiba, ya, akeh, dawegan tiba, ya, pirang-pirang, sing kiri malah ora tiba-tiba. Iya, nah itu pelajaran. Belajar karena ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, yang tertulis dalam Al-Quran, dan kauniyah, ya, berupa alam ini, ya, yang harus kita baca ini. Nah, ketika peristiwa kematian juga ini ayat-ayat Allah. Oh, makanya kita harus bertakziah, ya. Salah satu hikmahnya adalah menyadari, oh nanti aku akan menyusul, nyongar kaya-kaya, ya, menyadari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Dan ini wis saben-saben sering, ya. Ya, jadi setiap makhluk yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan. Artinya, ya, mati gue ana rasane, ya, ana rasane akan merasakan sih. Ini jangan dikira mati itu nggak ada rasanya, ya. Sesuatu yang sudah melekat dalam tubuh kita, ya, kemudian diambil secara paksa, pasti akan merasakan sakit. Jangankan nyawa, rambut bae copot, terpaksa tarik. Apa mana yang rambutnya anu dawa, ya, tekuel, tarik, kan marah banget nggak siji sih. Enak gatel. Iya. Nyawa itu loh, ya, nyawa ditarik secara paksa. Kulit kayak kulit kelepek, ya, kan, prieh kayak apa. Nah, apalagi, ya, apalagi nyawa manusia yang banyak dosa, ya, nyawa manusia yang banyak dosa, dia itu takut ketemu dengan Allah. Karena banyak dosa, dia takut ketemu dengan Allah. Maka kemudian dia tidak mau keluar dari tubuh manusia itu. Dia cekelan, ya, cekelan maring
otot-otot, urat-urat semuanya cekel kenceng orang gelem metu, ditarik secara paksa, akan jadi lebih sakit rasanya. Nah, berbeda dengan orang yang qalbun salim gemiki, ya, yang sergap ibadah, yang hatinya selamat, maka ruhnya akan ikhlas. Ya, maka para malaikat akan berseru, ya ayuhal mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Tenang, kalem baik, melu aku ayo, gampang ngono kan kotak sedia karena surga. Nggih, kula nderek mawon. Nah, kan kepenak. Tapi yang asin gosane, aduh, piye iki ngono wae. Aduh, wedi, aku moh lah. Maka sekuat tenaga dia itu akan menghindar. Yes. Orang usah ketemu karo Allah panjenengan, ya duwe salah karo tanggane bae kayaknya nggak ketemu be. Awang-awangan. Mlinge ya orang belum takon, wah dong sorry lah keluar utang. Misale. Iya. Ya, jadi menghindar, berusaha menghindar. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah, ya, pahalamu akan disempurnakan, ya. Ya, jadi ya karena kepingin sempurna ya ngomben nang akhirat, ya. Di dunia ini enggak ada yang sempurna. Demikian pula dengan keadilan dunia ini orang yang sempurna, keadilan yang sempurna besok di akhirat. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, ya, tentang orang yang bangkrut, ya, muflis, kayaknya juga sudah pernah saya sampaikan, ayuhal muflis, ya, kata Nabi, ya, Nabi bersabda, ayuhal muflis, siapakah orang yang bangkrut, ya, kata Nabi. Maka para sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, ya, dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang kita pun kalau ditanya orang yang bangkrut, ya seperti itu jawabannya, jawaban sahabat. Orang ada duit, orang ada pegawaian, orang ada umah, orang ada kendaraan, orang ada apa-apa, mesti nggak bangkrut. Tapi kata Nabi, ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa berbagai macam pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, banyak banget. Tetapi karena ketika di dunia itu menzolimi saudaranya, menfitnah saudaranya, memukul saudaranya, maka kemudian pahala yang begitu banyak diminta oleh saudara-saudara yang dulu pernah dizolimi ketika di dunia. Wahai Allah, dulu ketika di dunia saya diperlakukan tidak adil oleh si fulan. Dulu di dunia aku ora wani ngomong, sekarang saya di hadapanmu wahai Allah, saya berani minta keadilan. Dulu saya pernah dipukul oleh dia ya Allah, saya diam saja karena saya nggak berani. Ya, dia pejabat, aku hanya rakyat biasa, ora wani. Ya wis, ya pahalane taklong kenggoko. Nah padahal ya yang dizolimi banyak banget. Nah, akhirnya pahala ditum-tum habis, ya habis. Nah itulah orang yang bangkrut kata Nabi. Ya, jadi hati-hati, ya, kita jangan berbangga hati, berbangga diri ketika kita sudah beribadah yang sudah begitu banyak, hablum minallah, tapi kemudian kau malah menyepelekan hablum minan nas, ya. Ya, jadi di sini ya hablum minallahnya jos, hablum minan nasnya juga harus jos gitu. Ya, jangan hanya salah satunya. Ya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban itu tadi. Ya, di akhirat
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, ya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, iki, ya. Sapa sih sing ora kepengin mlebu surga? Nah, iki, ya. Kabeh pengen nggih, Bu nggih? Nggih, kepengin. Tapi ngene iku wonten syarate. Kudu wonten syarate. Ya kudu purun. Kepengin mlebu surga syarate nggih pecah rin. Purun? Purun. Nggih. Iya. Iya. Nah, jadi sip. Gini kok, nggih. Nggih, gimana? Kumpulakan rin nggih, ya, mumpung masih diberi umur, ya. Ya makanya hadis yang mengatakan gunakan ya sehatmu, ya. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Wah, gini ki. Mumpung kula panjenengan taksih diberi kesehatan, taksih diberi hidup, nah itu artinya Allah memberikan kesempatan ya untuk kita nabung, ya, untuk kita nabung, ya, amal, ya, mudah-mudahan amal kula panjenengan yang kita lakukan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sing jeneng ibadah nggih sewu Bapak Ibu, ora kur salat, ibadah, zakat, puasa, haji niku mboten. Kenapa kemawon? Apa saja yang itu baik diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, maka itu juga ada nilai ibadah di dalamnya. Kula minum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak. Ali pahala. Nggih. Galak apa enak. Ya. Nggih, kula panjenengan napa kemawon, ya, pada sare, ya, pada ngunjuk, pada dahar, ya. Napa kemawon awali dengan basmalah, akhir dengan hamdalah, insyaallah ada pahalanya, ya. Ada pahalanya, harus khawatir, ya. Nah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya nang dunia ki orang sing sejati, orang sing langgeng, orang yang selawase, ya artinya hanya sementara. Nggih, ya. Jadi kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan. Kita lahir dalam keadaan lemah, kemudian berproses terus seiring bertambahnya waktu umur kita menjadi kuat, ya, bertambah-tambah terus umur kita, lama-lama menjadi lemah lagi. Dan itu sudah sunatullah, qadarullah, ketentuan Allah, ora usah ngresulah lah nyong yes. Dalam riangan salat be ora teng ngadeg, ora teng kuat suwe, ya. Makanya Nabi SAW ya memberikan apa? Tata cara, ya, salat berjamaah, ya. Kalau salat berjamaah, deleng jamaah lah. Kalau jamaahnya banyak wong sepuh, ya. Ya seharusnya dawa-dawa, ya. Harusnya dawa-dawa, ya, wis sepuh, ya, dalah-dalah beser, sing imami kedawan, ya, dadi grundel. Dadi grundel. Lah niku ke kondisi jamaah sholat kita kan seperti itu, ya. Mending sholat subuh. Ya, sholat tua-tua kabeh. Nggih, penten menawi panjenengan sekali-kali dolan maring Jogokarian Yogyakarta. Sholat subuh singake malah wong nom, ya, bocah-bocah nom, ya, Jogokarian, bak, ya, Jogokarian
kayak lagi sholat Jumat. Nah, niku nang Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya. Jadi sing adan ya, sing imami ya wong nom-nom kabeh. Ya bacanya bagus-bagus, suaranya juga bagus, mic-nya bagus kayak gini. Orang anger nang masjid kan kanak-kanak yang kira sih orang ya lagi khotbah imami ya tawane berapa propot singkat wong tua ya ngantuk lah jelas iya. Orang mau ngerampok iya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang seterusnya yang kedua ya pertanyaan dari Imam Al-Ghazali. Beliau bertanya kepada para murid-muridnya, wahai murid-murid, apa sih yang paling jauh dari kita di dunia ini? Maka para murid-muridnya pun serempak menjawab berbeda-beda. Ada yang menjawab, yang paling jauh dari kita adalah negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Yang paling jauh dari kita adalah matahari, paling adoh. Yang paling jauh dari kita adalah bintang gemintang. Sekali lagi Imam Al-Ghazali menjelaskan betul murid-murid ya, yang kamu jawab itu semuanya betul. Cina yang adoh kang kene, matahari apa maning, bintang-bintang apa maning, wong ketone mbek cilik-cilik iya ya. Tapi ada satu jawaban yang paling benar ya, kata Al-Ghazali. Yang paling benar adalah masa lalu ya, yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Kita tidak mungkin bisa kembali lagi kepada masa lalu. Walaupun kita menggunakan kereta super cepat yang canggih seperti sekarang Jakarta Surabaya itu hanya hitung jam gutul ya, kurang lebih ya, orang masih malah ya. Nah, kita tidak mungkin bisa kembali lagi ya. Panjenengan yang hadir di sini lah yang kepengen nomaning ya carane ya. Iya, orang dati. Jadi kan ditandani kayak wong nomaling sing umur 17 tahun dia malah jadi lucu. Jadi lucu, pelaku-pelaku loh, Chan, diguyung uang. Iya, jadi orang bakal bisa. Yang penting dia bukan cilik maning, kepengen lebu ke perut ibunya lagi, nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka yang paling jauh kata Imam Al-Ghazali adalah masa lalu, masa lalu yang sudah berlalu. Wis ya, menjadi catatan ya, catatan sejarah ya buat kita semuanya. Ya, semua makanya semua kita punya masa lalu. Ya, entah itu masa lalu yang hitam, putih, walau alam saya nggak tahu, tapi itu semuanya adalah masa lalu. Ya, masa lalu. Orang usah khawatir. Sing wis ya wis. Ya. Allah itu Maha Pengampun lah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, semuanya bisa asal kula panjenengan temenan ya, jalu ngapura ya maring Allah. Dulu juga pernah saya sampaikan di sini ya. Apa baik wong pelacur bisa masuk surga? Pelacur bisa masuk surga gara-gara nulungi anjing maning. Anjing kan binatang sing sudah harami najis mughaladah. Najis mughaladah ditulungi kehausan, dia itu diberi minum, golangkaran belum surga. Apa maneh jenengan nulungi tanggane, ya, nulungi manungsa. Otomatis manungsa kan derajatnya lebih tinggi dari kewan. Ngapa maneh anjing ki najis mughaladah be karena golangkaran belum surga. Nah, itu ya terkait dengan masa lalu. Yang kedua ya, jawaban dari Imam Al-Ghazali yang paling benar adalah masa lalu.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih yang paling besar ya di dunia ini? Ya, pertanyaan Imam Ghazali. Maka kemudian para murid-muridnya menjawab beragam juga. Ada yang menjawab yang paling besar di dunia ini adalah gunung. Yang paling besar di dunia ini adalah bumi. Yang paling besar di dunia ini adalah matahari. Jawab para murid-murid. Sekali lagi seperti sebelumnya ya, Imam Al-Ghazali menjawab betul, itu semuanya betul, benar. Tapi yang paling benar, ada satu jawaban yang paling benar, bahwa yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Ya, ternyata yang paling gede nang dunia ini adalah nafsu. Nafsu itu keinginan. Keinginan apa mawon? Ya, menungsa kan kepinginnya akeh. Ya. Apa kepengin? Ya. Nah, apa kepengin? Wis jenenge nafsu. Nggih, ya. Ya, panjenengan harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Yes. Kebutuhan dengan keinginan. Nah, kebutuhan jene wong dahar sedina sepisan biaya tahan kok. Puasa sih bukti ini. Ya, tahan, urip maksudnya. Ya. Ngerti niati. Apa nang Al-Qur'an kon dahare ping 3 ya ora ana. Kuwi kan ada aturan menungsa. Ya jane agar madangnya sedina sepisan jane kuat jane. Tapi kita sudah dididik dari kecil ya supaya makannya itu sehari 3 kali. Tapi orang masalah ya, orang masalah karena ya yang namanya nutrisi makanan itu kan sumber energi ya. Kita bisa bekerja karena ada energi. Energi itu bersumber dari makanan. Karena manusia itu kan ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani butuh nutrisi, rohaninya juga butuh nutrisi. Jasmani kita harus sehat, rohani kita juga harus sehat, kantong kita juga harus sehat. Setuju? Nggih. Iya. Ya, jasmaninya sehat. Ya, jasmaninya sehat. Ayu, ganteng. Tapi rohaninya ora sehat pripun? Sama si gelam. Gelam ke bojo ayu tapi kemudian anu madan slang. Giboten ya. Mencari bidarek ya kesepuan ya. Orang mencari jodoh itu kan katanya harus melihat bobot, bibit, bebet, nggih niku ya. Iya. Ya, jadi sehat jasmani, rohani niku nggih penting nggih. Ya, jadi sekali lagi nafsu ya, nafsu. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu. Justru sebaliknya, nafsu yang harus kita kuasai. Nggih. Ya, jadi memang dalam diri kula panjenengan manungsa niki nggih, nuwun sewu. Ya, itu ada 3 nafsu sebenarnya. Ini ya, ada nafsu dari malaikat ada. Ya, ketika kita kepingin berbuat baik, ya kebaikan terus, ya itu dari malaikat, ya. Dan yang kedua nafsu dari hewan, nafsu hewani ada. Ya, sewaktu itu makanya kita kalau berlagak kayak seperti hewan. Iya. Kemudian yang ketiga nafsu dari ya setan, ya nafsu setan. Semuanya lengkap dalam tubuh manusia. Nah, bukan berarti kita harus menghilangkan nafsu-nafsu itu, ya. Tapi kita harus pandai-pandailah kita memanage, ya. Dimanage. Wong sing menungsa ya kadang-kadang jengkel yang lumrah. Ya.
Menungsa kadang-kadang salah ya lumrah. Salah luput ya ana salah. Agar menungsa kok bener terus dia udah menungsa salah terus udah menungsa setan salah terus. Maka menungsa kadang bener kadang salah. Nah kemudian Allah membuka pintu taubatnya, ya beres, ya lengkap, warna-warna gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seterusnya, ya berkaitan dengan yang ketiga ini, kaitan dengan nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kami akan jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan terdiri dari golongan jin dan manusia. Nah, ini firman Allah loh, ya, perkataan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh akan kami jadikan isi penghuni neraka kebanyakan terdiri dari golongan jin dan manusia. Siapa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberi hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, begini, mungkin sing atine qalbun mayitun, ya, sing atine wis mati, ya. Kemudian yang kedua, ya, lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi mata, matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, atau belum baca Al-Quran, belum ngaji. Nah, kayak mata pring ya, melek tapi mata pring sama mata walang, ya. Yang ketiga, walahum adhanun, mereka diberi telinga, ya, diberi pendengaran, la yubsiruna biha, ya, walahum adhanun la yasma'una biha, ya, telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah lagi. Derajatnya wong-wong sing kaya iki, ya, ada sing dikuasai nafsunya, ya, indranya hanya dipergunakan untuk menuruti nafsunya, ya, keinginan yang sifatnya duniawian saja, diibaratkan oleh Allah balhum adol, lebih rendah dari binatang ternak, ya, balhum adol. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, sesat, ya, lalai. Makanya diingatkanlah, ini kan abang baik gue, ya, diingatkan, ya. Gelem alhamdulillah, ya, orang gelem, ya, orang indah mesti ingat lagi. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang paling berat di dunia ini? Maka kemudian murid-murid Al-Ghazali menjawab, yang paling berat adalah besi, yang paling berat adalah gajah, yang paling berat adalah baja. Baja ke sekilo pira, ya, larang ya. Sekali lagi Imam Ghazali menjawab, betul, ya, yang tadi kalian jawab itu betul, ya, tapi yang paling berat, ya, di dunia ini adalah apa? Amanah. Memegang amanah. Memegang amanah, ya. Terus kulo panjenengan ke
Besar amanah nang Gusti Allah. Kon ngurus dunia ini. Makanya manusia itu di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin kon ngurusi dunia. Kon ngurusi dunia. Allah sudah mewakilkan kula panjenengan. Wis dititipi dunia ini kon derumah. Orang kon derusak ora. Tapi malah banyak kemudian wong sing pada berbuat kerusakan. Allah sudah jelas. Ya. Allah tidak menyukai pada orang-orang yang berbuat kerusakan, malah pada gawe rusak. Bumi ini warisan dari Allah, silakan ya. Ini amanah, dijaga, dirawat, dirumat. Ya, enggak warisan anak putune. Ya. Jangan malah menggunakan haji mumpung. Dulu pernah Allah tawarkan amanah itu kepada gunung. Gunung orang gelem. Allah tawarkan amanah itu kepada bumi, buminya orang gelem. Karena takut ngomblenjani janji ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fabaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memberikan ya, mengemukakan ya, memberikan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan ya, orang gendam untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Sanggupnya mah kata apa? Kata bumi, kata langit, kata gunung. Maka kemudian manusia dengan angkuhnya, manusia dengan sombongnya, saya siap, ya saya berani. Ya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Lah di Al-Qur'an loh, karena sekolah simatur nggih ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kelima ya, selanjutnya apa sih yang paling ringan di dunia ini ya? Seperti sebelumnya ya, murid-muridnya juga banyak yang menjawab yang paling ringan adalah kapas, yang paling ringan adalah daun kering ya, yang paling ringan adalah debu, yang paling ringan adalah angin. Nah sekali lagi ya, Imam Al-Ghazali menjawab betul, itu semua jawabanmu betul. Tapi yang paling benar, yang paling betul dari jawaban kalian, ada satu jawaban yang paling benar, yaitu ya, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Niki nun sewu ya. Nah, mungkin ini panjenengan sih boten, niki nggih lare-lare ya. Iya. Ono. Iya. Ternyata sing paling ringan, sing paling kepenaknya meninggalkan sholat. Aku takon anaknya bae sholat tak burung. Ya, ada sing jujur urung, ada sing uwis tapi anu urung. Dan sekolahan ya dan bocah kon sholat kadang-kadang suka angel, iya. Ya padahal ya gurune wis ngoprak-opraki terus, tapi ya waktu ngoprak-opraki malah mubeng-mubeng rongana kayak wong tawaf. Mubeng sekolahan. Jadi yang paling ringan menderek Al-Ghazali yaitu adalah meninggalkan sholat ya. Dalam Al-Quran surat Al-Maun ayat 4-7, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Termasuk kategori lalai itu nggih nunda-nunda sholat, mundur-mundur waktunya sholat, termasuk kategori lalai, mengkodisit lah ya.
Wong jam setengah loro terus kena duhur itu kan sing jam 3 luwih. Sare. Iya ngasare. Ada jam 3 luwih ya. Nah, padahal sholat yang terbaik menurut Rasul nggih, as-sholatu ala waqtiha, nggih, sholatlah kamu ya di awal waktu ya. Jadi sok ngende-ngende ya. Ngende-ngende sholat gini itu termasuk perbuatan lalai di dalam sholatnya ya, miderek sebagian para ulama gitu. Nah, kemudian alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat ria. Ria niku pamer. Ginun sewu ria niki nggih termasuk syirik sebenarnya ya, tapi syirik kecil kategorinya. Syirik kecil anggar terus menerus bisa-bisa jadi syirik besar ya. Kayak gunung kan terdiri dari tumpukan pasir mah cilik ya. Tapi karena akeh jadi gunung, jadi gede. Dosa ya kayak gue dosa lah cilik iki. Abendina delakoni tumpuk-tumpuk jadi gede kayak gunung dosane lah niki nggih. Ya, makanya dalam sholat itu kita istighfar terus ya. Setelah sholat maksudnya. Setelah sholat kita minimal istighfar, nyeluk ngapura, bergusti Allah insyaallah gitu. Dosa sing cilik-cilik we berguguran. Benten tapi kalau panjenengan ora sholat, ya tumpuk-tumpuk tok dosane, ya kapan nyeluk ngapura. Nah makanya ya kita jangan sampai ria ya, pamer dalam ibadah ya, terutama sholat ya, karena dari Rasulullah juga ria termasuk syirik asghar, syirik kecil yang aku takutkan akan menimpa umatku kelak ya, kata Nabi adalah syirkul asghar. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa sih syirkul asghar itu? Maka Nabi menjawab, ar-riya ya, riya itu adalah syirik kecil. Wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna nggih. Terus menawi kula panjenengan nulung ya nulung aja sing anu sing ora kanggo begitu weken. Iya. Nulung ya sing barang sing dibutuhna ya. Misalnya panjenengan arep bagi beras ya, berasnya sing apik ya, beras anu wis bisa awet gedangan wis dalu banget. Tuweken tanggane iya ya. Wingi dong ngasih segar ora tuweken makan dibenahi bae. Iya. Yang keenam nggih, yang terakhir iki nggih ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah yang paling tajam di dunia ini ya, kata ya, Imam Al-Ghazali. Maka para murid menjawab, yang paling tajam adalah silat, yang paling tajam adalah pisau, yang paling tajam adalah pedang ya. Sekali lagi, itu semuanya benar, tapi ada satu jawaban yang paling benar ya, bahwa yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Lidah kula panjenengan ternyata lebih tajam daripada silat. Karena dengan melalui lidah manusia dengan sangat mudahnya, dengan gampangnya bisa menyakiti, melukai perasaan saudaranya sendiri. Ya. Kalau luka yang disebabkan oleh silat mungkin seminggu bisa mari. Tapi kalau luka yang disebabkan oleh perkataan lidah orang lain, istahunan ora mari. Larang hati, gue sing gawe larang hati. Iya, ketemu maning, aduh kumat larang maning. Ketemu larang maning, aduh kapan mari neng.
ya, orang mari-mari. Ya, semulane ya kalau bisa ya jangan membuat atau jangan menyakiti ya hati orang lain ya karena efeknya begitu dahsyat ya, lebih sakit ya terkena lidah manusia, disakiti oleh lidah manusia daripada terseret oleh pisau atau silat ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya ayat yang ke-70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar ya. Perkataan sing benar jangan boni. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Tapi gini ku syaratnya kula harus jujur ya, bener ya, nopo kemawon ya. Sing zaman siki kayak mau angel goletane ya, ngomong sing pada bener, sing pada jujur ya, manten angel ya, manten angel ya. Tapi ya si anak ya, si anak. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, ya makatan ya ini ya saya nukil dari ya biografinya Ustadz atau apa ya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ya, sanes Al-Ghazali anaknya Ahmad Dhani nih. Ini ulama besar, ulama kodang ya. Anaknya Ahmad Dhani kan Al-Ghazali juga. Iya, Al-Ghazali sanes niki ya. Al-Ghazali ulama besar. Makanya tadi di awal saya perkenalkan Al-Ghazali ya, sing ngarang kitab Ihya Ulumuddin, sing rujukan ya seluruh umat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf sekali lagi kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, karena sing jeneng manungsa ya orang sing sempurna ya, pasti ada salahnya. Nah, demikian juga nggih kula ya kathah lepate nyuwun ngapunten ya. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin ya. Aku liqauli hada ya, akhir qouli hada, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian dan sampun Allah. Mugi-mugi saged mendhet isi kajian ingkang menika ingkang sae sanget wonten 6 pertanyaane Imam Ghazali. Mugi-mugi mangke saged praktek. Terutama niko sing paling enteng niko napa? Nah, gue mongko tadi mongko siji bae dilakoni dhisit mongko. Yo aja seneng lakoni sing enteng nggih ninggalna salat. Moga-moga kula sedaya niko saged tambah sae ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Monggo YouTube kali doa terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang,